Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya semua. Ya, sebelum melakukan pembelajaran ya seperti biasa kita berdoa. Silakan ketuanya mempersiapkan dulu. Baik kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya sebelumnya Pak absen dulu ya. Ali Prisma Hadir. Dewi Arianti Dian Maharayati Diva Hadir. Ega Pratama Hadir. Ega Setiawan Hadir. Febian Ferry Saputra Hadir. Iqbal Siti Muslika Sujianti Suyanto Hadir. Samsul Hadir. Tania. Oke, ini masuk semua ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita, dan pada hari ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya ini nanti tujuan pembelajarannya yaitu untuk materi minggu ini ya itu siswa lebih aktif antusias mengenai konsep materi suhu dan kalor ya, lanjutan dari minggu kemarin ya itu kita lebih mendalami tentang kalor yang suhu yang kemarin sudah kita bahas ya. Oke, lanjutkan ya. Ini pada hari ini ya Pak mau ajak kalian untuk berantusias ya, berantusias aktif itu untuk meneliti kasus yang ada yang Pak kasih itu ya. Itu pernahkah Anda mengalami pecah gelas pada saat menuangkan air? Ada yang pernah kejadian seperti itu? Nah, ya pasti terkejut. Nah, hari ini ya Pak dan kalian itu akan meneliti hal tersebut. Kenapa kok bisa pecah kayak gitu ya? Terus proses apa yang terjadi di dalam gelas dan di dalam air ya ketika gelas itu dikasih air panas ya. Nah, sebelum masuk ke materi kalor kayak gitu. Nah, ini sebelumnya kok kurang semangat ya. Ini ya. Ini Pak kasih dulu nih ya sedikit. Ini ada dua gambar nih. Gambar apa ini? Seolah-olah mangkok nih. Terus ini Pak kasih. Apa ini? Belum terbentuk ya? Ya. Ini kebesaran. Ini menurut kalian dari gambar ini enak nengok yang mana? Kenapa? Padahal cuma gambar kayak gini, ya sama. Kenapa kok kamu bisa nyimpulkan bahwa air senyum yang Ben apa? Iya, istilahnya ada murung ya. Ya seolah-olah ini murung ya. Ya gini, ini adalah cuma sebuah konsep kecil ya. Seandainya ya, ini kalian lakukan, coba tengok temannya kanan kiri. Dia menggunakan karakter yang apa, Ben? Makanya ya dalam hidup ini harus berusaha untuk jadi muka-muka yang A. Ya kenapa? Ya jadi ketika ini Pak hapus ya, ini yang Pak bilang tadi ini adalah sebuah mangkok. Ya seandainya mangkok itu seperti ini ya, ketika ada yang dimasukkan itu ada yang tertampung, sedangkan ketika seperti ini ya apapun yang dikasih itu juga ada yang masuk. Ya ini serumit dulu ya agar kalian
jangan murung ya. Ketika Pak masuk ini kok kayak cemberut gitu. Oke, ini sebelum kita masuk ke materi ya, itu Pak mau ngajak kalian untuk neneknya ada game biar kalian lebih semangat ya, otaknya main gitu ya. Ini kendalanya jaringan, kadang jaringannya nggak mendukung. Ini Pak ambil dari YouTube ya. Nanti kalian bisa lakukan. Kelihatan? Ini ada video ya yang harus menyebutkan warna, jangan nyebutin hurufnya. Itu kan nggak sesuai kan? Oke. Udah main gitu kira-kira. Coba kita ulangi lagi, ikutin ya. Nanti kita ikutin, tapi jangan sebutin hurufnya, tapi oke ya. Nanti ini ya, kamu bareng-bareng ya. Nanti kekacauan ini harus kita lakukan. Oke, kita tunggu dulu. Kita mulai. Atau langsung di chat aja Bu, biar ini. Siap? Siap. Coba bareng-bareng sebutin ya. Ingat ya, warnanya, jangan hurufnya. Oke. Biru, hijau, ungu, merah, Belum kompak ya, cuma rutuan aja gitu ya. Ulangi sekali lagi ya. Ya, sampai kotak kiri kita bermain. Oke, 1, 2, 3. biru, hijau, ungu, merah, hijau, kuning, biru, merah, hijau, biru, merah, hijau, kuning, merah, kuning, merah. Oke. Dan gimana gamenya? Itu rumit ya. Sebenarnya itu permainan otak. Itu gimana menunjukkan bahwa pikiran kita untuk melihat sesuatu itu harus berpikir dibandingkan kita membaca. Paham? Lebih enak membaca itu kan tadi ya, yang gambarnya hitam katanya kuning gitu kan? Ya itu lebih rumit. Kita harus berpikir gimana caranya ya kita mendefinisikan sesuatu itu dengan menelaah daripada kita cuma membaca. Oke, lanjutkan. Nah ini ada pertanyaan pematik sebelum Pak menjelaskan materi yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama nih, pada saat Anda menyeduh air teh hangat lalu dimasukkan batu es, apa yang terjadi pada batu es dan teh hangat tersebut? Ya, ini pertanyaan ini kira-kira Pak mau ngajak kalian ya. Siapa yang mau menjelaskan? Ada yang mau menjelaskan? Ada yang tahu? Pak. Oh iya, Ega gimana? Yang terjadi pada sesuatu yang mudah dan menjadi ketika sesuatu menjadi dibandingkan, maka yang terjadi akan menjadi netral, tidak hangat dan tidak dingin. Tetapi ketika sesuatu lebih banyak, maka teh hangat tersebut menjadi dingin. Oh ya, jadi intinya ya benar ya.
pada intinya ketika air panas itu lebih mendominan dengan air dingin maka tetap terasa hangat, sedangkan ketika es batunya diberi lebih banyak maka es batunya juga mencair, tetapi air yang ada di dalamnya atau air painnya itu menjadi dingin juga. Terus selanjutnya nih, pada saat terkena terik matahari, ya, pernahkah Anda merasakan perbedaan saat Anda memakai baju yang berwarna gelap dan memakai baju yang berwarna cerah? Ya, ini Pak, ini pakai baju putih, ya. Itu ketika panas-panasan, ya, pada saat terik matahari seperti ini, maka yang terasa itu ya nggak begitu berat dibandingkan memakai baju yang berwarna gelap atau hitam. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Ada. Pada umumnya mungkin kita merasakan, gitu ya. Terus sebenarnya apa yang terjadi di situ? Ya, ada yang tahu? Saya Pak, saya. Siapa? Saya Pak, saya. Oke, Akan terasa lebih gerah, biasanya terasa lebih panas dan gerah, Pak. Sedangkan memakai baju gerah atau putih tidak terlalu gerah di badan. ya dia intinya memantulkan cahaya. Oke, selanjutnya. Nah ini kita masuk di suhu dan kalor. Ya, suhu pada minggu kemarin ya kita udah bahas, dan hari ini ya Pak mengajak kalian untuk memahami tentang materi kalor. Terus selanjutnya, nah ini ada pengertian kalor nih. Nih, yang pertama, kalor adalah bentuk energi yang dapat ditransfer antara dua sistem, ya. Terus kemudian atau objek karena perbedaan suhu antara keduanya. Jadi ketika ada suhu yang berbeda, ya, contohnya yang tadi yang di pertanyaan tadi, ya, itu air hangat ditaruh di es atau es ditaruh di air hangat, dia mentransfer energi, ya, energi panas ditransferkan ke dingin ke panas. Terus selanjutnya ada perpindahan kalor, dan ini ada perpindahan kalor itu terjadi dari sistem yang memiliki suhu lebih tinggi ke sistem yang suhu yang lebih rendah, ya. Yang namanya berpindah kalor maka seperti aliran air itu dari tinggi ke rendah, sama, ya. Untuk perpindahan kalor ini sama dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Terus selanjutnya, nah ini perpindahan kalor ini, ya, perpindahan kalor ini dibagi menjadi 3, ya. Itu ada menurut dari ada konduksi, terus konveksi, radiasi, ya. Nah ini, ya, yang pertama, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa perpindahan massa yang terjadi ketika partikel-partikel dalam satu benda bertukar energi langsung sama lain. Maksudnya apa nih? Gimana maksudnya? Ya, perpindahan kalor secara konduksi, ya, nanti contohnya, ya. Terus kemudian ada konveksi. Konveksi ini perpindahan kalor melalui pergerakan massa fluida atau cairan atau gas. Umumnya perpindahan terjadi dalam cairan atau gas yang mengalir, gitu ya, yang bercampur. Terus kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium. Terus untuk transfer dan dapat terjadi dalam ruang hampa. Jadi kayak gini, ya, ada ruang hampa. Nah ini maksudnya pada saat konduksi ini, ya, itu adalah perpindahan kalor itu tanpa disertakan perpindahan massanya. Contoh, kamu punya motor, ada knalpotnya kan? Ya, pasti ada, ya. Nah, ujung knalpot yang ada di mesin, yaitu kan yang panas. Terus kemudian ketika kalian sudah menghidupkan mesin, ya, kira-kira sekitar setengah jam atau sudah melakukan perjalanan, di ujung knalpot yang paling ujung itu terasa panas nggak? Panas. Atau masih dingin gitu? Ya masih panas, ya. Nah sedangkan yang kena panas itu di ujung pangkal yang ada mesinnya itu, ya. Kenapa? Ya itu kalornya berpindah. Itu, ya, dari yang atas, ya, yang dari yang di mesin ke yang ujung. Itulah perpindahan kalor secara konduksi. Ini ada.
Nah, ini produksi. Itu contohnya. Ya kamu bisa catat ya dengan bahasa kalian sendiri ya apa yang Pak sampaikan. Terus selanjutnya ada perpindahan kalor secara konveksi. Ya, konveksi. Ini perpindahan kalor melalui pergerakan. Nah, yang kembali lagi yang contoh tadi ya, pencampuran air panas ke air dingin. Ya, ketika ada 2 gelas kalau nggak dicampurkan, ya itu nggak akan berpindah kan? Ya itu harus kita pindahkan kayak gitu. Ya paham? Oke, yang selanjutnya ini radiasi. Radiasi ini perpindahan kalor tanpa perantara. Contoh apa? Yang namanya radiasi. Ada yang tahu? Kira-kira? Saat kamu keluar ini apa yang kamu rasakan? Panas. Panasnya dari mana? Matahari. Apakah matahari datang ke kita? Tidak. Tidak kan? Iya. Jadi Kita yang datang. kita ingat kan? Iya. Ya bukan kayak gitu konsepnya ya. Jadi gini ya, perpindahan kalornya itu dari matahari sampai ke bumi sampai ke kita rasakan ya, itu pindahnya itu tanpa perantara ya, kan nggak perlu besi dari atas ke bawah gitu kan, untuk kita rasakan ya cukup melalui radiasi kayak gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada kalor jenis suatu benda, didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin. Gitu. Jadi gini maksudnya, ya. Setiap benda itu memiliki kalor jenis yang berbeda. Contohnya nih, ya. Saat kamu merebus air dengan saat kamu merebus minyak makan itu beda. Ya. Pernah merebus minyak makan? Ya saat kamu menggoreng sama aja merebus itu ya. Nah, seandainya nanti kamu bisa lakukan, ya pada saat kamu merebus air dengan volume yang sama dengan minyak, itu mana yang lebih cepat mendidih? Ya, lebih cepat minyak. Ya, mungkin ada yang pernah melakukan, kan karena apa? Ya, itu perbedaan kalor jenis. Itu perbedaan kalor jenis. Nah ini secara matematis ya, yang ada di buku kalian itu ada C sama dengan Q M delta T atau Q sama dengan M C delta T. Nah untuk C nya itu kalor jenis suatu zat, dan M nya massa zat, delta T itu berupa suhu atau derajat Kelvin, yang Q banyaknya kalor yang diterima dan dilepaskan atau dilepaskan, yaitu ada rumus C sama dengan Q kali apa? M kali delta T. Tuh. Terus selanjutnya ada Q sama dengan apa? Nah ini dua rumus. Yang pertama untuk C-nya kalor jenisnya ya. Ini untuk mencari kalor jenis, sedangkan yang ini apa? Mencari apa? Banyaknya kalor. Oke, lanjutkan. Nah ini yang Pak bilang tadi, nih tabel kalor jenis masing-masing benda. Coba perhatikan. Ini kan ada beda nih antara air, alkohol, gliserin, parafin, es, kayu dan sebagainya. Ada nggak ini minyak? Nggak ada ya. Nah ini air dan alkohol aja. Yang air itu 4,2 kali 10 pangkat 3, sedangkan alkohol 2,5 kali 10 pangkat 3. Maksudnya apa? Semakin besar ya, semakin besar kalor jenis, maka ketika kalian merebusnya itu semakin lama, kayak gitu maksudnya. Ya, kalau misal dia kecil, maka bentar aja dia udah mendidih. Itu bedanya. Oke, lanjutkan. Nah ini ada contoh soal ya, yaitu itu sama ya, sesuai yang kita rumuskan ini ya, nanti bisa kalian pahami juga ya. Itu sama perhitungannya, Q sama dengan M kali C kali delta T ya. Itu. Nah lanjutkan. Nah ini ada pemuaian. Ini pemuaian ini agak asik ya, agak asik kita pahamin ya. Karena di sini pemuaian adalah sebuah peristiwa perubahan bentuk menjadi pertambah panjang
lebar, luas ataupun berubah volumenya karena meningkatnya suhu. Ini perhatikan, ya. Ini banyak contoh di kehidupan sehari-hari. Kalian tahu jembatan tuh? Tahu. Ya. Di lantai jembatan itu biasanya ada sekat-sekat, ya, yang ketika kita lewat kadang repot, ya, ada geruduk itu, paham nggak kalian? Ya, itu ada sekat. Kenapa kok jembatan itu nggak langsung dicor full gitu? Ya, karena dia dikasih ruang pemuaian. Pada saat siang hari, ya, kena terik matahari, jembatan itu menurut teori, ya, itu dia bertambah panjang karena apa? Ya muai, gitu, muai panjang. Jadi dia dikasih sekat itu ada ruang muai, ya, biar dia bisa gerak. Kalau dia nggak dikasih ruang muai, ya jembatan itu karena kena panas ya bisa terjadi peledakan, patah dan sebagainya. Ya, nanti kamu bisa tengok nih contoh lagi di kehidupan kita yang dekat aja kabel listrik. Ya, kabel listrik pada saat siang hari terik matahari dia biasanya melendong karena dia muat panjang. Nah, pada saat malam hari dia terasa kencang atau mungkin pada saat cuaca kayak gini ya nggak panas juga nggak mendung, ya dia nggak begitu muai. Oke ya, itulah bedanya pemuaian. Itu untuk pemuaian zat padat. Terus kemudian ada pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair apa? Hah? Contohnya, yang pada saat kalian merebus air itu, pada saat dia mendidih, ya, dia ada gitu ya, di situlah dia ada pemuaian, ya. Dia ketika dipanasin volumenya dia akan bertambah. Terus kemudian ada pemuaian zat gas. Pernah tengok? Pernah pecah ban? Pada saat motor atau sepedanya nggak dipakai, diparkirin di panas terik, tetapi tak tahu pecah. Pernah terjadi kayak gitu? Pernah. Ya, ada yang pernah gitu ya. Nah, itulah membuktikan bahwa gas itu memuai. Ketika kena panas, dia memuai. Ya, betul. Sudah. Oke, lanjutkan. Nah ini ya, kali ini ya setelah kita melakukan ini ya, melakukan pemahaman yang Pak kasih ya, itu kita akan meneliti kasus yang pertama tadi itu. Pernahkah Anda mengalami pecah gelas pada saat menuangkan air panas pada gelas tersebut? Ya, menurut Anda proses apa yang terjadi sehingga gelas itu pecah? Ya, maka hari ini ya Pak mau ajak kalian ya itu untuk membuktikan. Kira-kira mau atau enggak? Yang jelas kita akan buktikan ya. Kita buktikan teorinya gitu ya. Nanti dulu flash back. Oke. Nah ini ada video pembelajaran ya, nanti bisa kamu lihat nih ya. Ini ada contoh ketika gelas tadi itu pecah, kok bisa pecah gitu. Ada volumenya, bisa nggak ditambah? Nggak bisa. Nah itu ya, itu salah satu contoh ya. Kalau ketika kita kasih air panas ya, itu bisa pecah. Ulang lagi.
Sudah? Sudah, lanjutkan Bu. ESG. Nah, sebelum kita berlalu ya, ini silakan ada yang mau tanyakan satu aja pertanyaan sebanyak-banyak ya. Ada yang mau tanya Kak? Oh ya, Rindu, silakan. Kembali di awal Pak, apa yang menyebabkan menggunakan baju gelap lebih terasa panas dibandingkan menggunakan baju putih pada saat terkena sinar matahari? Gimana maksudnya? Apa yang menyebabkan menggunakan baju gelap terasa lebih panas dibandingkan menggunakan baju putih pada saat terkena panas matahari? Oh iya, ya. Itu yang di awal tadi ya. Iya. Kita udah bahas itu bahwa kita ketika kita menggunakan baju gelap itu terasa lebih panas. Apa sih pengaruhnya gitu ya? Faktor yang mempengaruhi itu apa gitu? Selain kena panas, kok baju hitam itu lebih terasa panas di tubuh kita? Ya bagus ya. Jadi gini, ya kamu catat dengan bahasa kalian juga ya, itu sebagai pengingat bahwa ya baju hitam atau gelap itu memiliki sifat yang absorpsi. Ya, absorpsi itu adalah sifat yang menyerap panas ya yang berlebih ya. Jadi ketika ini baju putih yang seperti yang Pak pakai ini, dia nggak memiliki sifat absorpsi karena dia memantulkan ya. Tapi ketika yang berwarna gelap dia menyerap. Nah, ketika dia menyerap, dia masuk ke tubuh kita, ya. Nah, seandainya nih, ketika kita pagi hari katanya di pagi itu dapat sinar UV, itu membuat vitamin D masuk ke tubuh kita, ya kan? Katanya kayak gitu. Ya, itu kalau pagi hari. Ya, kalau siang hari, kalau over, ya itu bisa menyebabkan iritasi dan sebagainya. Jadi gitu ya. Ya Rindu ya. Jadi intinya yang menyebabkan kita panas itu bajunya itu bersifat absorpsi gitu saja. Menyerap panas yang berlebih. Oke. Ya mungkin itu aja ya karena kita akan lanjutkan ya, silakan. Nah, ini ya seperti yang sudah kita buat ya untuk kelompok ini Pak, bagi kelompok ini sesuai karakteristik kalian yang sudah kita lihat tadi di WA polling ya. Jadi polling itu untuk melihat karakteristiknya ya, itu ada 4 karakteristik, ada melankolis, flegmatis, ya sanguinis dan koleris. Nah ini kalian ini mau Pak coba itu untuk pembuatan kelompoknya itu sesuai karakteristik kalian gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lebih nyaman ya mungkin ya makanya kita coba untuk kita lakukan. Nah ini coba ini kan udah ada 4 sub ya, itu kita langsung aja kalian buat ini di kelompok 1 di sini ya, di kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 gitu ya. Silakan ini yang nama-nama ini ya berpindah ya, bukunya kalian bawa ya, dan nanti alat yang disebutkan ya. Ini mejanya yang di tengah digabungin di tengah digabungin aja terus melingkar ya, melingkar ya sama kayak diskusi yang ini. Masing-masing kelompoknya untuk mempersiapkan bahan-bahan yang sudah kita kumpulkan tadi ya, silahkan diambil di depan itu. Nanti gantian gitu ya. Silakan masing-masing kelompok. Nah, ini Pak kasih lembar kerjanya ya. Nanti kalian isi sesuai apa yang kalian lakukan.
Mana yang ini kelompok yang lain kurang? Bapak. Ini kalian nggak apa-apa langsung ambil masing-masing kelompok itu dibantu ya. Ini untuk prosesnya terjadi ketika kalian nuang air panas itu ya biar nanti kita bisa gabung. Terus kemudian yang apa nanti diulangi Pak, minta bantu kalian sama satu dari kalian video tentang ya, kalau nanti dibuat di video ya, sambil ada yang masih KPD dan video ya, oke, ya, ini nanti kalau ini kita masuk video selanjutnya. Mana itu belum di hanya di video aja. Ya, ini udah dituang itu dituangkan.
dituangkan dulu. Nah, dituangkan dulu. Oke, kalau masih dingin kayak gitu, mau atau enggak? Ada yang video, ada yang Gini. Siapa namanya? dia harus biasanya dia memang harusnya dinginnya ini hilang dulu. Nanti di kelompok yang lain oke nanti dulu itu akhirnya udah dari tadi ya Apa itu bahasa iya kalau Siapa video? berhasil bawa gelasnya kuat. Mungkin ada yang ini yang lain. Itu yang pasti. Gelasnya masih ini banget bau. Tidak pasti. Nah sekarang coba di udah jadi kayak gini ya, dalam proses percobaan ya terkadang teori itu apa? Oh tadi belum ya, coba dulu yang sini. Jadi kadang teori juga nggak sama. Ini disebabkan oleh apa? Ya banyak faktor, ya banyak faktor. Karena yang Pak Yasin tadi ya untuk arus blank itu new lepas plus new terima. Nah ini ya kalau yang dilepas itu kurang dari yang diterima oleh gelasnya. Itu kan yang dari kesimpulan yang Pak beri itu kan, yaitu sesuai arus blank. Nah, semua ini banyak faktor, ya. Ada gelas yang cuma dikasih sentuhan panas dikit langsung pecah. Ya, itu karena tekstur gelasnya itu berbeda-beda, gitu, ya. Jadi ada yang berhasil, ya, dan ada yang enggak ketika kita melakukan percobaan. Tetapi kali ini, ya kita coba dari beberapa ini nanti kita buat kesimpulan bahwa dari 4 kelompok ini ada yang berhasil 2 gitu ya, atau yang berhasil 1 nggak apa-apa ya. Nanti kita nanti Pak ulang gimana caranya biar kira-kira berhasil gitu ya.
Nah, sekarang untuk setelah proses ini tadi juga nggak sama, enggak ini. Belum dicoba ya. Nah, kita dari yang Pak bilang tadi yang presentasi di kelompok mana? Satu ya. Oke, gini. Nanti untuk videonya nanti Pak tambahin aja. Kira-kira Pak teliti juga gimana caranya biar memang ini berhasil, bahwa setelah kita lakukan ternyata ada pecah. Kalau belum pecah kayak gini nanti Pak tengok lagi gitu. Kenapa faktornya? Oke, paham ya? Nah, cuman presentasi yang kita lakukan di kelompok 1 ini seolah-olah kita melakukan ini berhasil. Ya. Ada pecah, nanti kita lapor sesuai laporan yang video yang kita lakukan bahwa dari 4 kelompok ini ada berhasil 2 ya, yang 2 enggak karena ada faktor mungkin gelasnya, tekstur gelasnya lebih banyak faktor. Oke, paham ya? Oke, nanti Bu, ini udah siap loh. Oke, silakan ya yang karena kita sudah melakukan ya, kamu sudah menarik kesimpulan alat dan bahan ya yang sudah kamu tuangkan di LKBD ya, silakan kalian sampaikan di depan ya, di podium ya, yang akan kamu presentasikan ya masing-masing kelompok. Dan kalau apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok ya, kelompok lain tanggapin ya, kalau ada yang mau tanyakan silahkan tanyakan. Oke, silakan mulai dari kelompok 1. Sebelum silakan untuk dipresentasinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri yang Febriana, Dewi Ariyanti, Ade Duniasi, Vitalia Sari, Alif Wismajani, Ega Pratama, dan Febian. Materi yang diamati suhu dan kalor, alat dan bahan, gelas, air panas, air dingin. Dengan proses siapkan alat dan bahan, yaitu gelas yang diisikan air dingin terlebih dahulu. Setelah itu air dingin tersebut dibuang terlebih dahulu, lalu tunggu gelas tadi hingga tidak bersuhu dingin. Setelah itu diisi kembali dengan air panas. Secara langsung gelas bereaksi dengan adanya kecapan pada gelas tersebut. Kesimpulan yang didapat sesuai azas gelang yang ditulis secara matematis, Q lepas sama dengan Q diterima. Ketika kita mengisi gelas kaca dengan air panas, panas di dalam air akan berpindah ke gelas kaca. Panas tersebut akan membuat gelas kaca menguap. Sebagaimana dikatakan dalam termodinamika, panas akan berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Kaca adalah konduktor panas yang buruk karena struktur amoniak. Struktur amon adalah atom-atom kaca yang tidak teratur sehingga tidak dapat memindahkan panas dengan baik. Artinya, panas di bagian dalam gelas kaca tidak cepat dipindahkan ke kaca bagian luar gelas, sehingga bagian dalam gelas lebih panas daripada bagian luar gelas. Bagian dalam gelas yang panas dapat menuai dengan cara cepat, di mana ukuran volumenya bertambah karena panas. Sekian, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan ada yang mau tanyakan atau menanggapi gitu ya. Oke, silakan. Saya Muriani dari kelompok 3. Saya Muriani dari kelompok 3 ingin bertanya pada kelompok 1. Menurut kelompok kalian, dari praktik hari ini, adakah solusi agar menghindari gelas tersebut pecah jika diberi air panas? Ini Pak tambahin ya. Ini pertanyaan dari Putriani tadi, ada nggak solusi menurut kalian
biar gelas itu nggak pecah ketika dituangkan air panas ya. Menurut ketua dari kelompok kalian apa kira-kira? Menurut kelompok kami, solusi yang tepat agar mengurangi risiko gelas pecah jika diberi air panas adalah sesuai video yang telah diberikan oleh Bapak di awal, yaitu sebelum menuangkan air panas ke dalam gelas, gelas tersebut diberi sendok agar kalori yang dikeluarkan oleh air panas ke dalam gelas tersebut juga dapat dibagikan ke sendok. Jadi tidak hanya kalau diterima oleh dinding gelas. Sekian dari. Ada pertanyaan lain? Ya cukup ya, gantian dengan membawa. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ya, karena proses sudah kita lakukan ya, dan kita sudah dapat kesimpulannya ya. Nah ini sebelum Pak menyampaikan kesimpulan yang sungguhnya apa yang kita lakukan ya, kalian sudah melakukan, sudah mencatat ya, sudah memahami ya kalau yang Pak sampaikan tadi, materi kalau yang Pak sampaikan ya, tolong ya dari salah satu kalian ya, mohon ya. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan ya? Ada? Oh ya, udah ada ya. Oke, silakan. Ya, enggak. Saya dulu. Perkenalkan, saya Tati. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang. Jadi yang pertama itu kita belajar tentang kalor adalah energi yang ditransfer dari dua benda karena perbedaan suhu, yakni panas dan dingin. Sedangkan kita juga belajar materi yang kedua, perpindahan kalor. Sedangkan perpindahan kalor itu perpindahan dari suhu tinggi kepada benda yang bersuhu rendah yang dilakukan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kalor juga memiliki jenis yaitu kalor jenis zat adalah jumlah kalor yang diperlukan oleh zat 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Dan materi yang keempat tadi yang dijelaskan oleh Bapak, pemulaian zat adalah pertambahan panjang luas volume suatu benda yang diakibatkan oleh kenaikan suhu. Dan materi yang terakhir kita bereksperimen untuk pemecahan masalah tadi yang kasus yang akan diselesaikan ini yang tadi jelas yang diisikan oleh air panas apakah pecah atau tidak. Dari percobaan tersebut disimpulkan bahwa gelas tersebut mendapatkan reaksi, yaitu dengan reaksi yang gelasnya menjadi retak karena air panas terjadi. Baik, selesai sekarang. Oke. Oke ya, jadi ini ya, ini Pak mau simpulkan sedikit ya. Nah, Pak mau simpulkan sedikit ya bahwa kalor adalah perpindahan suhu ya, perpindahan suhu, sedangkan perpindahan kalor itu perpindahan suhu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Terus kemudian ketika kita kita melakukan percobaan tadi ya, gelasnya itu nggak pecah, rata-rata nggak pecah gitu, cuma retak ya, nggak seperti yang di video tadi kan berkeping-keping ya, itu menunjukkan bahwa ada reaksi gitu ya, pemuaian yang terjadi. Oke, jadi mungkin yang bisa Pak lakukan ya, untuk kita semua pembelajaran hari ini kita berapresiasi untuk kita semua. Oke. Nah ini lembar refleksi yang Pak sampaikan tadi, mohon masing-masing kelompok taruh di sini ya. Yang refleksi tadi silahkan dikumpul ya, masing-masing perwakilan kelompok taruh di meja Pak.
Nanti pada Oke, sudah ya. Terima kasih ya. Hari ini kita sudah melakukan percobaan dan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dan ini pesan terakhir ya. Ya ini untuk mengakhiri pembelajaran dan ini ada pesan ya dari Pak. Nih perhatikan ya, tetap antusias dalam belajar karena antusias berasal dari bahasa Yunani. Yakni yang pertama antheos yang artinya Tuhan dan sias artinya manusia. Jadi dapat kita simpulkan ketika kita berantusias berarti Tuhan bersama kita. Apapun yang kita lakukan, hal-hal yang positif yang kita lakukan dapat keberkahan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, mungkin itu saja ya. Silakan berkemas-kemas ya. Kembali ke ya, sudah siap ya. Untuk mengakhiri silakan berdoa di bidang ketua kelas. Kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang, masih di jalan. Ada.